Mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Jumpa lagi dengan kita di Another Spooky Night. Masih dalam suasana Spooktober guys, Spooky Season. Dan di episode kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah creepypasta. Dan kita yakin banget pasti beberapa di antara kalian tahu tentang karakter creepypasta yang satu ini. Ini bisa dibilang proksinya Slenderman. Proksi itu kalau setahu kita ada di itu guys, istilah-istilah internet. Iya. Cuman ini mungkin lebih ke kayak anak buah atau kaki tangan. Oh, kayak backup-an gitu. Ya, dan usut ini tuh merupakan salah satu karakter creepypasta terpopuler selain Slenderman, Smile Dog, terus juga the one and only Jeff the Killer. Kalian pasti tahu karakter-karakter itu tadi. Nah, siapa sih sebenarnya karakter creepypasta yang satu ini? Daripada kita penasaran, mendingan langsung aja kita cari tahu bareng-bareng guys. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Deng-deng. Nah, seperti yang kita bilang tadi, ini tuh merupakan sosok creepypasta atau sosok yang nggak nyata. Karakter buatannya seseorang yang bernama Wade Castaway. Dan karakter yang satu ini namanya adalah Tiki Toby. Dan dia ini ada nama aslinya. Dan nama aslinya adalah Tobias Erin Rogers. Wih, kayak nama aslinya Just No Limit ya. Kan Tobias Justin namanya. Dan ternyata selain Tiki Toby, kalian bisa manggil dengan nama yang lainnya lagi guys. Kalian bisa panggil Toby, Toby Rogers, atau Mr. Rogers. Aliasnya banyak nih guys. Dan selain itu juga tanggal kelahirannya Tiki Toby ini adalah 28 April tahun 1997 guys. 2324 lah. 23 mau jalan 24. Mohon maaf kalau salah ya guys ya. Berarti masih muda ya termasuknya. Iya, udah. Ya pada intinya usutnya usut, pada awalnya itu Tiki Toby ini merupakan anak yang ceria, anak yang baik. Cuman karena temen-temennya yang rese, dia ini mentalnya jadi breakdown, kena mental kayak. Karena si Tiki Toby ini punya kekurangan atau menderita sesuatu gangguan, dia ini jadi diejek sama temen-temennya yang rese itu. Dan akhirnya ngebuat si Tiki Toby ini jadi budrek guys. Tekanan gitu. Iya, kayak tertekan terus lama-lama jadi stres gitu loh. Pada akhirnya membuat si Tiki Toby ini menjadi seorang serial killer alias pembunuh berantai karena nggak terkontrol gitu guys. Ya gimana, dia nggak punya temennya pada ngebully semua, terus bapaknya juga rese, bapaknya juga kecelok. Pokoknya bapaknya itu malah semakin membuat mental si anak ini jadi down sedown-downnya. Ditambah lagi bapaknya juga sering mabok-mabokan. Ya gitu-gitulah guys. Yang care sama si anak ini ya cuma kakak sama ibunya doang. Itu pun ya kalau si kakak sama ibunya ini lihat bapaknya menganu-anukan si Tiki Toby, itu ya nggak bisa ngapa-ngapain si kakak sama ibunya itu. Takut ya. Takut, jadi ya nggak bisa menolong terlalu banyak. Mungkin itu juga salah satu faktor kenapa kok si Tiki Toby ini jadi semakin down. Ibunya sama kakaknya mau merangkul, nggak bisa, tertahan sama bapaknya yang sebiadab itu guys. Nah terus juga si Tiki Toby ini konon merupakan proksinya Slenderman. Arti pastinya itu nggak tahu ya guys ya. Dan aku cari di Google pun itu pasti merujuknya sama pengertian ke internet gitu, server-server gitu kan. Kalau menurutmu apa dong? Kalau di kasusnya ini ya, ini kayak backupan gitu loh mas. Kayak apa ya? Ya itu kayak tangan kanan gitu. Oh, kayak ya anak buah gitu lah ya. Bener kan? Jadi kayak pengikut gitu loh. Nanti kalau disuruh-suruh sama si Slenderman-nya Mano harus apa ya, harus mau gitu loh. Perantara gitu. Tiki Toby ini jadi perantaranya, harus mau gitu. Karena kan ya udah psycho lah guys ya. Ini bisa dibilang juga anak psikopat. Di sisi gelapnya keluar ya. Betul. Ini mirip-mirip kayak Akamanto kemarin guys. Kita kan kemarin bahas Akamanto. Dan ini pun juga agak-agak mirip sama Akamanto dari segi apa ya? Pakaiannya. Iya. Itu bisa dilihat dari itu loh. Dia kan pakai hoodie. Ini sama ya? Ya, ini pakai hoodie cuman ada ini guys, masker, ditutupin sama masker. Tapi entah alasannya apa ditutupin masker gitu, kita kurang tahu. Tapi aku tadi lihat-lihat di YouTube itu katanya ininya itu mulutnya kayak keruak sobek panjang gitu kan? Panjang. Mungkin kalian yang tahu boleh banget tambahkan di bawah. Yang pasti Tiki Toby ini adalah anak yang tadinya ceria terus berubah menjadi psikopat yang sangat-sangat
Zedis. Itu ya guys ya, sedikit tentang apa ya, spesifikasi apa ya namanya, biografi Ya. sedikit tentang biografinya si Tiki Toby alias Tobias siapa tadi Tobias Erin Rogers. Ya sedikit biodatanya gitu ya guys ya, siapa sih si Tiki Toby ini sebenarnya. Tapi nggak sampai di sini aja guys, ternyata ada cerita creepypasta tentang si Tiki Toby ini. Ya kali cuma segitu doang terus endingan nggak seru. Nah ini kita menemukan sebuah cerita creepypasta tentang si Tiki Toby. Kenapa kok dia bisa jadi psikopat? Dan langsung aja kita ceritakan cerita creepypastanya tentang si Tiki Toby. Ini mengingatkan sama makanan TikTok. TikTok. Nah usutnya usut, Tiki Toby ini merupakan seorang anak laki-laki yang nama aslinya adalah Tobias Erin Rogers. Dan juga anak yang satu ini tuh punya ciri-ciri, diantaranya adalah rambutnya berwarna coklat tua dan matanya berwarna coklat terang. Dan konon sejak kecil dia ini punya masalah di kehidupannya. Dia ini selalu dibully sama temen-temennya di sekolah. Karena bukan tanpa alasan si Tiki Toby ini konon punya penyakit yang bernama Tourette Syndrome. Mohon maaf kalau kita ada salah penyebutan ya guys ya. Dan bagi kamu yang mungkin belum tahu, penyakit ini tuh merupakan penyakit neuropsikiatrik yang mana membuat seseorang mengeluarkan ucapan atau gerakan yang spontan. Itu disebutnya tic. Dan si penderitanya ini nggak bisa mengontrol itu, membuat atau menyebabkan ucapan atau pas Toby ini ngomong itu selalu patah-patah. Ya bisa dibilang latah nggak sih? Iya, oke latah ya. Oh, Iya, bisa jadi. jadi kayak gagap mungkin. Ya kayak terbata-bata gitu. Terbata-bata. Nah karena itulah, karena dia ada sindrom itu tadi, jadi dia ini suka dibully sama teman-temannya, diejek-ejekin. Dan ngejeknya itu nggak verbal aja guys, tapi juga dibully secara fisik, dikagetin, didorong-dorong. Intinya main fisik lah guys, main tangan. Bisa sampai apa ya, kekerasan berat gitu loh guys. Iya. Dan diperparah lagi kalau pas Toby digitu-gituin, dia itu nggak bisa melawan, kan dia ada keterbatasan, nggak bisa melindungi dirinya sendiri karena kekurangannya itu. Ya karena kalau si Toby ini ngelawan, itu sama aja si Tiki Toby ini mempermalukan dirinya sendiri. Mungkin juga karena ya nggak berani juga, kan mereka mainnya keroyokan. Ini cuma satu doang, Dilawan pun kalah. iya, maju kena mundur kena. Kalau ngelawan semakin dikata-katain, itu akan malah membuat semakin sakit hati guys. Diem ya. Diem, ngelawan sakit, diem tambah sakit. Serba salah. Ya. Untungnya si ibu sama kakaknya si Toby ini selalu mensupport si Toby guys. Dari kecil kakak sama ibunya ini selalu menghibur si Toby. Ya membuat hidupnya jadi lebih baik lah ya guys ya. Cuman apa saja dia dapat bapak yang kayak gitu loh. Ayahnya ini ya jomplang banget sama kakak dan ibunya. Kalau kakak dan ibunya penyayang, kalau ayahnya ini suka Wah, ya kayak yang kita bilang di awal-awal tadi, ayahnya ini mabok-mabokan, suka mabok, terus kelakuannya nggak banget. Ditambah lagi dia ini nggak suka dengan kehadirannya si Tiki Toby Rogers, selalu dibeda-bedakan. Terus bapaknya ini juga suka main tangan. Ya nggak usah kita jelaskan pun, kalian udah tahu ya guys ya kelakuan bapaknya itu kayak apa. Ya bisa dibilang bapaknya ini selalu ngebentak-bentak sama menyakiti si Toby, baik itu secara verbal maupun fisik juga kayak teman-temannya tadi. Cuman kalau bapaknya kayaknya lebih parah sih. udah kelihatan ya. Ya kelihatan ya bener. Dan kakak sama ibunya itu ngelihat si Toby itu-ituin sama bapaknya, dikasar-kasarin, itu nggak bisa berbuat apa-apa guys. Karena ya takut. Kenapa kok si ayahnya ini benci banget sama si Toby? Ya karena itu tadi, dia ini ada kekurangan. Dia punya sindrom gitu yang membuat si Toby ini beda dengan anak-anak yang lainnya. Iyalah pak. Usutnya usut, konon si Tiki Toby ini sama keluarganya itu tinggal di sebuah gubuk tua. Karena bukan tanpa alasan keluarganya itu terlilit krisis ekonomi. Dan bahkan si Toby ini rela menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk ke sekolah. Tapi walaupun gitu, itu bukan alasan untuk si Toby ini nggak semangat bersekolah, nggak semangat belajar. Tetap guys, dia ini semangat belajar walaupun jarak sekolahnya jauh. Karena tujuannya dia ini ingin membahagiakan, membanggakan orang tua dan kakaknya. Ini harus ditiru guys. Jangan males-malesan ke sekolah padahal sekolahnya cuma 5 langkah, males. Ini loh jauh nih guys. Ini jauh, pas dibully masih semangat ya. Jauh lewat hutan sampai di sekolah dibully, di rumah juga dibully sama bapaknya. Nggak kebayang tekanannya. Iya, ini bener-bener pressure-nya sangat gini guys. Nah konon hubungannya Toby sama kakaknya ini sangat-sangat dekat guys, dekat banget, dan mereka ini mengerti satu sama lain. Ya namanya juga hubungan
kakak adik. Nah singkat cerita, bertahun-tahun kemudian suatu hari si kakaknya ini udah cukup uangnya, kan kakaknya ini udah kerja. Akhirnya kakaknya si Tobi ini bisa ngebeli mobil, dan itu memudahkan banget si Tobi ini untuk berangkat ke sekolah, karena kan sekolahnya tadi jauh. Plus pas si Tobi ini berangkat sekolah dulu, pas masih jalan kaki, kan dia lewat hutan. Nah hutannya itu jalannya geronjal-geronjal guys, masih berkerikil. Tapi sekarang untungnya udah diaspal dan mobilnya itu bisa lewat situ, karena kan itu jalan pintas. Auto lah guys, karena hal itu si Tobi ini sangat seneng banget dia. Tapi kesenangannya itu nggak berlangsung lama ya guys ya, kan masih ada bapaknya. Jadi si bapaknya ini konon sering minjem mobil kakaknya itu untuk hal-hal yang enggak mabuk-mabukan, judi, berfoya-foya, pokoknya hal-hal yang negatif-negatif. Mengetahui hal itu, kakak, emak, sama si Tobinya sendiri itu hanya bisa menerima kenyataan, nggak bisa ngapa-ngapain, karena emang kelampau galak ini bapaknya. Bahkan saking kejamnya si bapak biadab ini, si Tobi ini bertahun-tahun disakiti terus guys. Yang pasti sadis lah guys. Begitu berat cobaan yang harus dilewati sama si Toby Rogers, bapak bento. Nah jelas ya guys ya, tekanannya bertubi-tubi. Udah di sekolah dibully, di rumah digituin. Jadi si Toby Rogers ini lama-lama nggak bisa membendung, ya muak. Dia ada timbul rasa-rasa yang mulai nggak beres. Sisi-sisi gelap di dalam dirinya itu mulai muncul. Dia mulai ada rasa-rasa dendam, dan itu harus dibalaskan, terutama untuk si ayahnya yang biadab ini. Nah usutnya usut, ketika si Toby ini menginjak umur 17 tahun, suatu hari si Toby sama kakaknya ini lagi pergi ke suatu tempat guys, dengan naik mobilnya tadi. Tapi sayangnya sesuatu yang nggak diinginkan terjadi. Mereka mengalami kecelakaan, tapi sayangnya si kakaknya ini meninggal di tempat, nggak bisa selamat. Cuman Toby aja yang selamat. Dan karena itulah si Toby ini semakin dibenci sama ayahnya, karena ya si ayahnya ini menganggap kalau hal itu, kecelakaan itu yang menyebabkan si Toby ini, yang menyebabkan kakaknya meninggal si Toby. Ayahnya kayak mengherdek gitu, ini gara-gara kamu, dasar laut. Ayahnya ini ngarani itu, menganggap kalau si Toby ini merupakan penyebab kematian kakaknya. Nah karena dibilang-bilangin gitu, difitnah-fitnah gitu dengan nada yang ya bisa dibilang nggak mengenakkan hati, akhirnya dengan refleks tiba-tiba si Toby Rogers ini ngelempar botol ke arah ayahnya guys. Jadi dibandem, dilempar botol, tuak, dan botol itu ngenain matanya si ayahnya Toby. Alhasil si ayahnya Toby ini jadi kesakitan, merintih-rintih gitu kayak kajianku banyak. Terus habis itu karena kesakitan, si ayahnya ini tiba-tiba menerleng gitu, melotot dengan tatapan tajam ke arahnya si Toby. Kesakitan kan pasti gitu kayak marah gitu kayak. Tapi si Toby ini malah nggak ketakutan, dia malah menyeringai gini, kayak puas gitu kayak. Tatapannya itu kayak tatapan psikopat. Bahkan emaknya si Toby ini cuman bisa terpelonggong-pelonggong, cuman bisa ngelihat aja, melongo, cuman melongo aja, nggak bisa ngapa-ngapain karena ya takut gitu kayak. Ndredeg campur jadi satu. Dan usutnya usut, nggak lama-lama setelah itu si Toby ini menyalakan korek api, terus auto ngelempar korek api itu tadi ke ayahnya, dibakar ayahnya guys. Karena kan tadi ayahnya ini dilempar botol, yang mana itu botolnya berisi alkohol guys, yang melumuri badan si ayahnya. Auto lah dilempar api ya, buk ya ini. Langsung bakar. Dan apinya itu semakin membesar sampai ngebakar rumahnya itu, dan ibunya juga ikutan kebakar. Ketakutan, terus teriak-teriak karena ngelihat anaknya melakukan sesuatu hal yang tabu. Nggak mungkin anakku itu ngelakuin ini, nggak mungkin melakukan sesuatu yang nggak terduga, dan itu sangat-sangat Terus si Toby ini lari keluar dengan perasaan yang campur aduk antara nyesel, sedih, dan puas. Iya, dan nggak bisa ngomong apa-apa guys, cuman ya nangis gitu. Pas keluar itu dia nangis terseduh-seduh, kita pun nggak bisa menjelaskan gitu guys. Wah, campur aduk lah, intinya campur aduk. Usutnya usut, di tengah-tengah kesedihannya itu tiba-tiba datanglah sesosok pria tinggi banget, sosok laki-laki yang tinggi. Dia ada tentakelnya, pakai jas, dan si laki-laki ini menghampiri si Toby, yang mana si Toby ini bentukannya ya udah kucel kayak kotor sama abu api itu tadi. Nah terus nggak lama-lama setelah itu si pria ini ngomong gini, "Come with me, ayo ikut aku." Dia diajak sama si pria yang satu ini, yang kita percaya ini adalah Slenderman. Kan tadi dibilang Slenderman. Ternyata pas sebelum si Tiki Toby ini ketemu Slenderman, si Tiki Toby ini konon mau bunuh diri. Konon si Toby ini diajak masuk ke hutan, yang mana hutannya ini gelap dan menyeramkan guys. It's so creepy. Seraya Slenderman sama si Tiki Toby ini masuk ke hutan, si Slenderman ini meninggalkan sebuah jejak dengan cara menuliskan sebuah tulisan di pohon. Dan tulisannya adalah proxy. Ini yang kita bilang tadi, yang kemungkinan si Tiki Toby ini diajak
untuk jadi anak buahnya atau tangan kanannya atau circle-nya gitu ya. Circle-nya. Intinya ada saling keterkaitan. Dan konon si Tiki Toby ini juga merupakan pacarnya tokoh creepypasta yang lain. Namanya adalah Clockwork. Karena ya latar belakang atau background mereka ini sama. Makanya mereka cocok gitu, cucok meong. Nah itu ya guys ya, kisah tentang tokoh creepypasta yang bernama Tiki Toby atau Toby Rogers atau Tobias Erin Rogers. Gimana menurut kalian tentang ceritanya Tiki Toby ini? Mungkin ada cerita-cerita yang belum kita ceritakan atau info-info yang kurang, kalian boleh banget tambahkan di bawah guys. Dan menurut kalian gimana nih, si Tiki Toby ini gimana? Creepy atau biasa aja? Mungkin gitu aja perjumpaan kita pada episode kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kalau kalian ada ide-ide yang menarik lainnya lagi, yang creepy lainnya lagi, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai ini, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilistyle. Look at this, look at that. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.